Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha, siswa dan siswi kelas 4 SD Muhammadiyah 2 Cilengsi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan untuk thalabul ilmi. Tetap semangat meski keadaan masih di rumah. Oleh karena itu anak-anakku berdoa selalu, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Alhamdulillah kita akan belajar di halaman 41 ya. Di halaman 41 ada sambungan ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang mengajenan jasa pahlawan ya. Mengenang jasa pahlawan kemarin. Nah, di bawahnya itu ada berkaitan tentang penjelasan pupu, di mana pupu pada hari ini akan Ustaz jelaskan berkaitan dengan materi di bawahnya di bait yang ketiga ya, setelah ngajenan jasa pahlawan. Nah, langsung saja ya. Nah, penjelasan tentang pupu kita jelaskan dalam arti bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, karena di buku itu pakai bahasa Sunda. Pupu berasal dari kata bahasa Sunda yaitu pepe, adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki suku kata dan rima tentu di setiap barisnya terhadap 17 pupu. Nah, jadi totalnya ada 17 pupu. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Nah, nanti kita akan bahas nih dari 17 pupu itu tema yang berbeda maksudnya apa ya. Nah, ini pengertian pupu. Pupu adalah bait aturan lagu, tembang puisi Jawa lama, pola penyusunan syair dan aturan-aturan puisi Jawa lama dalam menyusun syair yang digunakan untuk lagu-lagu tembang. Pupu terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari setiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari setiap bait. Guru lagu adalah patokan suara vokal dari ujung tiap bait. Nah, ini adalah penjelasan pupu ya, berkaitan dengan pupu. Pupu itu ya bisa dikatakan adalah puisi ya bahasa Sunda ya. Tapi di puisi bahasa Sunda itu pupu ini ada 17 jenis pupu. Nah, di sini sudah kita jelaskan pengertiannya. Nah, langsung ke bagian kedua adalah pupu Sunda dibagi menjadi dua, yaitu Sekar Ageng. Pembagian lagunya macam-macam, contoh nanti Sinom, Asmarandana dan Dangdanggula. Nah, ini terbagi dua nih pupu nih ya. Kemudian Sekat Alit. Nah, ini ada 4 dari 17. Kalau Sekar Ageng itu 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau Sekat Alit dari 17 berarti dia adalah 13 ya. Yang termasuk pupu Sekar Alit adalah 13 dari selain 4 ini. Pupu Sunda jumlahnya adalah 17. Berikut adalah jenis pupu Sunda contohnya. Nah, di sini maksud dari pupu itu, dia itu nanti akan bisa membedakan. Misalkan Asmarandana bertemakan birai cinta kasih sayang seseorang, kasih sayang sahabat maupun keluarga, contoh pupu Asmaranda. Balakbak bertemakan lawak. Nah, banyolan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, dari masing-masing 17 pupu ini itu beda-beda jenisnya, digunakannya beda-beda. Jadi kalau kalian nanti melihat pupu, dia tuh termasuk pupunya pupu jenis apa. Nah, kemudian dia disebutnya pupunya pupu apa. Nah, inilah di sini ada 17 pupu. Yang mana tadi telah dibagi dua. Nah, ya, telah dibagi dua nih. Kemudian 17 pupunya ini disebutnya. Ini pupu ini termasuk pupu ini dan pupu ini. Lanjutnya adalah
Jenis pupuk yang sering dipakai. Nah, tadi sudah disampaikan pupuk itu ada 2, ya. Ternyata yang sering dipakai adalah pupuk nu pangmindengna, yaitu yang sering dipakai ada 4, yaitu Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdanggula. Nah, yang 4 ini disebut adalah tadi disebut apa? Pupuk Sekar Ageng. Dan yang 13 tadi disebutnya adalah Sekar Alit. Nah, inilah berkaitan dengan pupuk. Supaya kalian bisa membedakan nanti ini termasuk pupuk apa dan pupuk apa. Kalau membedakannya adalah dari 17 pupuk ini nih. Nah, di sini ya. Di sini yang membedakannya. Oke? Mungkin itu saja penjelasan dari Ustadz, tidak banyak dan tidak lebar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk belajar pada hari ini. Ya. Dan sehat selalu, jangan lupa sholat 5 waktu. Ustadz akhiri dengan apabila ada kata-kata kalimat yang salah, Ustadz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.